Jadi mungkin saya akan dulu menyampaikan profil saya singkat saja. Jadi saya adalah Besome itu di Departemen Ilmu Komputer. Kemudian memang sejak 2017 saya itu bergabung dengan IBM Indonesia, khususnya pada unit Global Business Services sebagai Senior Data Scientist. Kemudian nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa kok Ibu masuk ke dunia industri seperti itu. Mohon maaf saya izin mematikan dulu ini. Ya, kenapa Ibu masuk ke dalam dunia industri nanti akan saya jelaskan alasannya seperti apa. Karena memang ada satu syarat penting yang harus dimiliki oleh para modeler, oleh para orang-orang yang suka mengolah data, yaitu bahasa gaulnya kepo. Jadi kepo atau curiosity gitu. Nah, saya salah satu orang yang memang kepo terhadap dunia data gitu kan, termasuk di dalam industri. Karena ruang lingkup yang kita hadapi di dunia akademik itu tentunya sangat-sangat terbatas gitu. Kita lebih di dunia akademis kita lebih banyak fokus kepada fundamental teori gitu. Ada case tadi, tapi tentunya akan sangat terbatas sekali karena alasan dari kurikulum yang tidak memungkinkan waktunya lebih banyak lagi. Namun alhamdulillah sekarang dengan adanya perubahan kurikulum itu mahasiswa nanti akan diterjunkan ke dunia industri selama 1 atau 2 semester gitu ya kalau nggak salah untuk mereka magang. Itu saya senang sekali gitu kan. Jadi itu sebuah perubahan kurikulum yang sangat positif gitu di dunia akademik. Jadi kenapa saya alasannya masuk ke dalam dunia industri itu sederhananya karena saya kepo di dunia industri itu sebetulnya seperti apa sih. Tentunya ini bukan tanpa alasan karena saya ingin lebih banyak memberikan pemahaman studi real case kepada mahasiswa gitu ya, sehingga nanti mahasiswa itu betul-betul memahami minimal secara global gitu ya, apa sih yang diperlukan oleh masyarakat gitu kan setelah nanti lulus dari kampus. Nah, itu mungkinlah sedikit mengenai latar belakangnya. Kemudian yang kedua adalah research interest saya. Jadi memang main interest research saya itu sebetulnya ada di computer vision. Cuman kan landasan computer vision itu sama lah semuanya ya. Kita berasal dari statistik, ada pattern recognition-nya, ada machine learning-nya seperti itu. Dan sejak saya masuk ke dalam dunia industri, itu saya juga mau tidak mau itu harus masuk juga ke dalam dunia big data analytics seperti itu. Kemudian masuk juga ke dalam advanced predictive analytics. Nah ini itu yang dua bidang baru itu yang akhir-akhir ini juga banyak saya garap gitu. Kemudian untuk detailnya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa lihat di link di publikasi di bawah. Mungkin itu sajalah sekilas. Nah, saya akan menyampaikan gambaran peserta webinar dulu. Jadi saya harus tahu audiensnya seperti apa supaya mudah-mudahan message-nya bisa sampai gitu ya. Oke. Pertama mungkin saya ingin sampaikan penghargaan dulu. Mungkin mudah-mudahan sudah masuk. Ini Profesor Indra Jaya, salah seorang tim riset dari IPB yang juga membantu saya gitu ya dalam membuat pemodelan gitu, selain ada dosen-dosen lain juga tentunya yang banyak memberikan masukan terhadap apa yang saya kerjakan gitu. Jadi terima kasih Pak Indra, ternyata Bapak juga register di webinar ini. Kemudian kalau saya lihat mostly dari kampus, tapi ini kalau lihat dari warnanya gitu ya, ini banyak sekali gitu, sebetulnya cukup bervariasi background-nya gitu, dan saya cukup senang sekali. Mudah-mudahan nanti di dalam webinar ini juga kita bisa sharing ya, bukan cuma dari saya, cuma juga dari teman-teman yang ada di baik di lembaga penelitian, karena saya lihat juga ada dari LIPI, kemudian saya juga lihat dari ada dari Pemda dan dari industri. Nah, saya senang sekali. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian yang tadi saya sebutkan institusinya bisa sharing sedikit lah kepada audiens yang lain, karena mostly adalah mahasiswa dan staf akademik gitu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk berdiskusi di dalam forum webinar ini. Nah, baik, saya akan mulai dengan highlight yang cukup panas gitu ya akhir-akhir ini gitu ya terkait dengan masalah COVID ini.
Jadi bukan cuma masalah wabahnya, ternyata banyak sekali isu-isu sosial yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan COVID ini. Salah satunya itu adalah kebijakan pemerintah. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak punya interest sama sekali untuk membahas secara individual, tapi saya hanya ingin membahas secara respon masyarakatnya terhadap kebijakan tersebut gitu. Jadi ini yang pertama kali akan saya sampaikan. Saya akan mulai cerita dari awal. Mungkin teman-teman yang sudah ikut webinar saya beberapa kali akan pernah melihat slide ini. Kita mulai cerita dari awal pandemi. Jadi ada satu statement yang dilontarkan oleh salah satu pembuat kebijakan, yaitu Kementerian Kesehatan, yang bilang katanya ada it is only model. Jadi setelah ada informasi dari Harvard terkait dengan penyebaran virus corona di Indonesia. It is only a model, what? Gitu kan. Terus saya bilang, kok ya model itu kan memang harus dipahami dengan baik. Itu yang pertama kali saya muncul, sehingga ketika membaca berita tersebut gitu ya, saya itu Februari ya masihan ya, itu saya mulai tergelitik, wah kayaknya beneran nih saya harus belajar harus membuat belajar lebih dalam lagi tentang model epidemi, dan saya harus coba membuat model tersebut gitu, walaupun dengan belum ada data di bulan Februari tersebut, karena saya merasa gatel gitu ya ketika mendengar statement-statement seperti ini kekuatan nasi kucing dan seterusnya, kok ya seperti itu gitu. Jadi itu yang mendasari saya pertama kali membuat model itu. Kemudian di pertengahan Mei itu muncul lagi pernyataan bahwa harus turun dengan cara apapun. Nah, satu jokes yang saya pernah lontarkan, ya oke lah kita ajak aja rapat gitu ya, si Mbak sama Mas coronanya gitu, COVID-nya bisa nggak berhenti dulu, kita mau lebaran mungkin gitu. Jadi ya seperti itulah. Kemudian yang bagian yang di bawah ini juga salah satu yang menggelitik saya, kasus corona di Indonesia cenderung turun, tapi DKI masih tinggi. Logikanya padahal DKI lebih duluan. Kenapa yang lainnya jadi bisa turun gitu kan secara Indonesia. Nah ini membaca berita-berita ini, kalau secara seorang data scientist gitu ya, atau Anda nanti yang juga berprofesi, itu pasti tergelitik, bukan cuma sekedar komentar, tapi juga ingin membuktikan sebetulnya apa sih, benar nggak sih ini pernyataan seperti ini. Nah itu kan, jadi itu yang saya maksud tadi, harus punya sifat kepo atau curiosity. Kemudian ada lagi muncul polemik dengan kebijakan lain, dibukanya transportasi. Mungkin tadi akibat adanya pernyataan bahwa sudah mulai menurun dan seterusnya. Kemudian ada lagi pemberlakuan larangan mudik tanggal 7 Mei, tapi kemudian dibolehkan lagi asal mengikuti aturan PSBB tidak lebih dari 2 minggu, kalau nggak salah dari 7 Mei sampai dengan 14 Mei. Ya, betul. Jadi kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat, terlepas dari apapun maksud dan tujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tersebut, tapi yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten. Saya hanya melihat responnya, karena bagaimanapun respon masyarakat itu menjadi indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan seperti itu. Nah, banyaklah jadi di sosial media, baik di berita-berita gitu ya, yang membahas terkait ketidakkonsistenan kebijakan tersebut. Jadi kebijakan membingungkan masyarakat gitu, apalagi di Twitter itu sudah heboh sekali gitu ya. Apalagi di berita-berita, kita tidak bisa menyalahkan interpretasi orang, kita tidak bisa menyalahkan ini adalah pekerjaan dari buzzer gitu, atau ini adalah hoax atau yang lainnya. Tapi pada kenyataannya kita bisa lihat sendiri bahwa dampak dari adanya kebijakan tersebut kita bisa saksikan sendiri. Sekarang orang sudah mengabaikan yang kita sebut dengan social distancing di mana-mana. Nah, mungkin itu yang akan menjadi sorotan dari diskusi kita kali ini. Dan yang terakhir yang cukup menyedihkan ya ini, terserah gitu kan, sakarep-karepmu seperti itu. Dan ini cukup menyedihkan. Tidak ada di negara manapun yang sampai tenaga medis mengeluarkan respon seperti ini. Ini yang disebut dengan respon sosial gitu ya. Jadi respon yang sangat tidak bagus sekali gitu kan, ketika kita ada di dalam kondisi yang sangat krisis gitu, apalagi ini orang kesehatan. Nah, itu mungkin yang melandasi topik webinar kali ini.
Nah, saya mengutip salah satu quote dari Anthony ya, susah itu namanya. Jadi dia itu adalah kepala dari data scientist yang bilang katanya gini, good world leaders use data science to share, to share the best that they know today, recognizing they will continue to learn and adapt to a crisis. Jadi kalau di luar-luar sana, kita bisa rasakan gitu, mereka sudah banyak memahami peran dari data science. Apa buktinya? Buktinya pertama, begitu mudahnya kita mengakses data dari luar. Walaupun itu data kasus, data kondisi kasus dari setiap negara, pun dia menggunakan format-format yang tidak lazim, yang bukan spreadsheet, tapi akan mudah sekali buat kita membuat crawlernya, gitu. Sehingga kita bisa menarik data tersebut dengan mudah, gitu. Jadi di luar sana, gitu ya, banyak sekali pemimpin negara yang sudah memanfaatkan teknologi data science ini, gitu, untuk memahami data yang terjadi dengan adanya wabah COVID seperti itu. Nah, itu sebuah quote yang mesti kita pahami dengan baik juga. Nah, sekarang saya mau bicara lebih awal dulu mengenai apa sih sebetulnya data science. Banyaklah teman-teman bisa baca di internet literaturnya terkait dengan data science. Sebetulnya data science itu bukan hal yang baru ya bagi dunia akademik, karena dari zaman dulu udah lama banget kita mengenal adanya data mining, kita mengenal adanya machine learning gitu, kita mengenal adanya AI gitu, udah lama banget. Cuman itu muncul menjadi sangat heboh gitu ya, menjadi sangat bombastis gitu ya, ketika ada sebuah harian ya, Harvard Business Review. Kita tahu Harvard Business Review itu sangat-sangat terkenal gitu, populer gitu ya, dia punya reputasi yang baik, yang mengeluarkan artikel mengenai data scientist, the sexiest job of the 21st century. Saya juga baca waktu itu ada 2000, saya tapi nggak di 2012, terakhir aja itu 2015 atau 16. Ini apa sih yang bikin beda dengan yang sudah kita pelajari dengan data mining seperti itu ya. Nah, ternyata ya secara fundamental teori ya tidak terlalu banyak berbeda gitu ya. Cuman ini ada sebuah kemasan baru lah. Kalau ingredientnya masih substansinya masih sama, tapi ada sebuah kemasan baru yang didefinisikan dengan adanya data scientist tersebut gitu. Apa itu? Ini 3 hal yang ingin saya jelaskan. Jadi yang pertama, data science itu dia punya 2 fundamental yang diperlukan gitu ya. Jadi yang pertama apa? Mau dari kanan, mau dari kiri, terserah deh. Mau belajar dulu math, ya boleh. Math dulu. Jadi pertama itu adalah matematik dan statistik. Itu yang pertama. Atau kedua, boleh. Ya, dan kedua itu adalah programming atau computer science. Nah, itu dua fundamental ya, dasar yang mesti dikuasai oleh orang yang ingin terjun ke dalam dunia data science. Tapi yang paling penting yang ingin saya highlight dengan warna hijau itu adalah domain knowledge. Domain knowledge ini sebetulnya expertise ya, jadi kepakaran orang terhadap sebuah bidang tertentu. Jadi contohnya nih, kalau di COVID ini, kepakarannya itu sekarang kan yang paling dasar, itu orang harus memahami apa itu epidemiologi. Nggak bisa dipungkiri itu, mau kamu mengenal deep learning kayak apa lah yang sekarang itu canggih-canggih, tapi basic domain knowledge-nya itu adalah epidemiologi. Itu harus kita pahami dengan baik seperti itu. Apapun itu. Nah, sekarang kalau Anda di industri ya, sama. Kalau background Anda bukan ekonomi, tapi kemudian Anda diminta mengolah data penjualan seperti itu, ya Anda mau nggak mau harus belajar mengenai marketing. Produk itu yang bisa diterima oleh masyarakat seperti apa gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya menghitung keuntungan seperti itu dan lain sebagainya lah. Nah, itu yang kita sebut dengan domain knowledge. Jadi 3 ini yang diperlukan oleh seorang data science. Kemudian mungkin Anda bertanya, aduh berarti harus pinter programming dong gitu kan, untuk bisa jadi data science. Nanti kita lihat sebetulnya apakah ketiga komponen ini diperlukan gitu kan untuk kita menjadi seorang data scientist. Nah, kita lihat dulu yang ini sekarang. Jadi kalau kita apa yang kita perlukan untuk bisa mengolah data. Jadi yang pertama, yang tadi yang disebut dengan domain knowledge, itu istilahnya adalah kamu bisa nggak baca data,
baca data itu kan ya cuma baca apa ya, tidak perlu modeling, tidak perlu matematik yang banyak, cuman kita butuh baca deskriptif aja. Oh oke, data kejadian COVID di Indonesia itu seperti apa, terus gimana cara kita mendescribe data tersebut, gitu. Mendescribe itu nanti kalau kita belajar di data science itu how to visualize, bagaimana kita bisa memvisualisasikan data tersebut sedemikian sehingga orang bisa membaca apa maksud yang ingin kita sampaikan. Itu hanya ada pada ranah deskriptif analitik. Orang-orang statistik itu pastilah itu apa namanya mandatori itu ya. Jadi harus itu diambil bagi orang statistik karena harus bisa mendescribe data seperti itu. Itu yang kita sebut dengan deskriptif. Jadi get inspired means itu adalah apa namanya tadi, bagaimana kita memahami domain knowledge-nya itu dengan baik. Kemudian yang kedua, make a recipe. Jadi di situ, nah di sini kita mulai nih bermain-main dengan engineering-nya. Nah engineering di sini tuh sekarang gimana nih caranya ada data seperti ini, gimana caranya meramu dalam tanda kutip data tersebut sedemikian rupa sehingga bisa diterjemahkan dengan baik, bisa digunakan untuk melakukan prediktif dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah decide wisely. Nah ini kebijakan ini di akhir ini gitu. Jadi how to inference, how to make conclusion, how to make policy itu adalah bagian akhir dari making decision seperti itu. Jadi perjalanannya seperti inilah yang kita sebut sebagai data science. Nanti kaitannya dengan policy itu akan seperti apa gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, apa betul jadi seorang data scientist itu harus bisa tahu semuanya. Ini saya ambil dari sebuah artikel The AI Hierarchy of Needs. Jadi nanti Anda bisa cek juga. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah piramid seperti itu. Jadi yang disebut dengan data scientist itu ada pada, kalau dari atas itu cuma pada ada layer di kedua. Tapi lihat di bawahnya itu kita pasti kalau mau menerjemahkan data seperti tadi dibilang katanya get inspired, describe data, membuat data deskriptif, ya pasti kita harus collect data dong. Nah orang yang berperan di dalam membuat instrumentasi ya, menyiapkan infrastrukturnya seperti apa, itu adalah orang-orang yang kita sebut dengan data infrastructure engineer. Dia harus memahami bagaimana infrastruktur yang akan dibangun gitu kan, terkait apakah dengan menggunakan big data ataukah cloud atau dan seterusnya lah seperti itu. Nah kemudian naik lagi bagian atas itu yang kita sebut dengan data engineer. Nah data engineer ini itu syarat wajib yang harus dikuasai itu dia paham database seperti itu, atau dia paham mengenai unstructured data, misalkan how to crawl data, bagaimana mendapatkan data dari data-data yang belum terstruktur dengan baik seperti itu, misalnya dari berita-berita atau dari blog-blog atau dari apapun yang unstructured seperti itu, dia harus bisa mengolah data seperti itu. Nah itu disebut dengan data engineer. Nah, kemudian naik ke level yang di atas, itu yang disebut dengan data scientist dan data analis. Bedanya apa sih, Bu? Gitu kan. Sebetulnya beda tipis ya. Gitu. Jadi kalau misalkan data analis itu biasanya orang-orang statistik. Gitu. Ranahnya itu bisa jadi paling dasar itu adalah deskriptif analitik. Seperti itu. Jadi dia memahami data, membuat supaya data tersebut itu bisa diolah sedemikian rupa. Jadi pre-processing itu biasanya ada atau dilakukan oleh seorang data analis. Tapi kemudian kalau di data scientist itu dia sudah mulai melakukan engineering. Seperti tadi yang saya bilang, how to formulate data. Itu bagiannya data scientist. Jadi dia tuh harus paham yang kita sebut dengan algoritma. Makanya mungkin kalau data analis itu bisa aja dia nggak bisa programming, boleh. Nah, asalkan dia bisa mengolah data-data statistik lah ya. Tapi kalau data scientist ya fardu ain gitu loh, kita bisa programming gitu. Jadi ya wajib itu hukumnya gitu ya bagi data scientist untuk bisa programming, karena di atasnya itu dia harus tahu paham algoritma, which is itu adalah programming. Dan paling atas itu adalah orang-orang yang mulai mengcustomize apa yang kita sebut dengan algoritma. Jadi ada kan algoritma itu yang basic ya, seperti di library gitu, library apa namanya bahasa pemrograman itu sebetulnya adalah basic. Tapi ketika kita harus mengcustomize algoritma tersebut, nah itu adalah pekerjaannya si machine learning engineer.
Nah, si senior data scientist, si para peneliti itu biasanya ada di wilayah level paling atas. Biasanya dari sisi background-nya, pendidikannya itu biasanya S3 lah ya. Kalau yang data scientist S2 atau S3 seperti itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir untuk bisa memahami keseluruhannya seperti itu. Fokus saja, Anda tertarik di mana? Oh, saya tertarik di bidang infrastrukturnya. Ya sudah, coba Anda pelajari dulu aja itu gitu. Jadi bagi saya sendiri juga kalau saya ditanya, Ibu ngerti nggak tentang infrastruktur big data secara detail platformnya? Ya enggak lah, gitu. Paling tahu sedikit gitu. Kenapa? Karena itu sudah ada orang yang kita sebut data infrastructure engineer yang memang berperan di sana. Jadi message-nya adalah Anda tidak perlu, kalau memang sudah terjun di industri, Anda tidak perlu menguasai seluruhnya untuk menjadi seorang data scientist gitu ya. Tapi Anda juga tidak perlu takut untuk memulai menjadi data scientist karena Anda bisa memulainya dari hal-hal yang sifatnya fundamental. Tapi jangan salah loh ya, data engineer itu orang sekarang di Singapura itu salary-nya lebih tinggi daripada data scientist. Kenapa? Karena dia yang paling menentukan apakah performa dari aplikasi atau sistem kita itu baik atau tidak. Seperti itu. Ya, ini sekedar ilustrasi saja. Jadi apa itu yang kita maksud dengan data science. Nah, kemudian kita masuk ke bagian data analytics. Nah, di dalam data analytics, nah ini kadang banyak juga nih persepsi di masyarakat ya, di dibilang katanya webnya ini sudah ada analitiknya, udah ada machine learningnya. Sebenarnya kita bisa menilai sejauh mana dia mengembangkan data analitik tersebut. Jadi kalau secara teori levelnya itu ada 3 lah sederhananya ya. Ada deskriptif analitik, ada prediktif analitik, dan ada preskriptif analitik. Deskriptif analitik itu yang tadi, statistik deskriptif, kemudian diagnosis, datanya kayak gimana gitu kan, masalahnya apa, kenapa itu bisa terjadi, nah seperti itu. Itu yang disebut dengan deskriptif. Berapa banyak kejadian penyebaran COVID di Indonesia, berapa jumlah provinsi yang sudah terkena atau dampak dari COVID tersebut. Bagaimana trennya, banyak laki-laki atau perempuan yang terkena infeksi gitu kan. Nah, itu adalah semuanya data deskriptif. Kemudian kalau Anda mau mengkaitkan ada nggak ya hubungan antara orang yang terinfeksi misalkan seperti itu dengan katakanlah tingkat ekonominya seperti itu masih deskriptif gitu ya. Jadi itu yang pertama, yang fundamental sekali. Dan sekarang kalau saya lihat di beberapa web pemerintahan yang menampilkan data COVID, yaitu sebetulnya data-data yang ditampilkan itu baru data-data deskriptif seperti itu. Jadi baru menjelaskan kondisi datanya. Nah, kemudian masuk lagi ke level yang kedua, itu yang kita sebut dengan prediktif. Nah, prediktif itu kan futures ya. Jadi kita melakukan forecasting. Apa yang akan terjadi? Bagaimana penyebarannya 2 minggu ke depan? Bagaimana sebetulnya puncak penyebaran dari infeksi COVID tersebut gitu. Nah, itu sudah masuk ke ranah-ranah modeling. Seperti itu. Nah, ya jadi itu yang kita sebut dengan prediktif. Nah, level paling atas itu yang kita sebut dengan preskriptif. Preskriptif ini istilahnya itu optimisasi lah, optimisasi atau simulasi. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan simulation itu kita bikin beberapa skenario. Nah, itu kan mestinya yang sudah dipahami oleh pemerintah. Kalau kita mau membuat sebuah kebijakan, maka kita harus buat dulu plan A, plan B, plan C. Kalau kita melakukan plan A, kalau kita melakukan skenario A, apa dampaknya? Dampaknya ini kita gunakan data forecasting, ke depannya akan seperti apa. Kalau saya terapkan PSBB itu sekarang dengan skala sekian, dengan skala sedang, maka prediksi wabahnya itu berapa banyak. Kemudian berapa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia gitu kan. Oh ternyata ini masih kurang fasilitas rumah sakit. Oke, kita perketat deh, agak diperketat sedikit, tambahin wilayah yang itu supaya orang yang terinfeksinya tidak saat yang bersamaan seperti itu. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke preskriptif analitik, di mana kita membuat sebuah skenario yang berbeda yang bisa kita hitung resikonya. Gitu. Jadi kalau di dalam main preskriptif analitik itu ada namanya benefit dan ada namanya resiko. Seperti itu. Jadi itu yang kita sebut dengan preskriptif. Nah, kalau model sudah mampu melakukan itu, nah itu yang kita sebut dengan ya udah kita main-mainkan aja modelnya gitu. Kita tinggal ngikutin, kalau modelnya udah bener ya, kita nggak usah pusing lagi nih manusia. Oke, kalau kita jalanin plan A begini resikonya, kalau plan B begini resikonya dan seterusnya. Nah, itulah tingkatan dari yang kita sebut dengan data science analitik
gitu. Dan ini yang saya pikir perlu sekali saat ini kalau saya lihat di lembaga-lembaga pemerintahan itu memahami konsep dari data science analytic ini. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang utamanya gitu ya, how to make policy with data science. Karena tadi kita lihat kok kelihatannya polisinya itu membingungkan. Oke, sekarang saya sudah tahu data science, maka how to make policy with data science. Nah, ini perlu dipahami sekarang, terutama oleh para pengambil keputusan. Society has changed. Sekarang orang, setiap individu, everyone itu creates data. Ya, jadi Anda baca berita, kemudian Anda kesel, Anda bikin status, itu data, gitu. Jadi sekarang semua orang itu create data. Jadi itu yang kita sebut dengan new model. All of us are generating data and all of us consuming data. Kalau zaman dulu ya enggak. Dulu kita ingat ya beli koran gitu kan, beli koran, kemudian kita kesal sama politik misalkan, ya udah kita gerundel sendiri aja kan, nggak ada kita nulis di sosial media ataupun apa, ya udah selesai sampai situ gitu. Jadi cuma ada beberapa lembaga yang bisa generate dan kita hanya consuming data. Jadi sekarang udah berubah. Jadi kita udah nggak bisa menilai perspektif, karena ada juga masyarakat yang menilai perspektif gini. Pemerintah itu sebenarnya benar gitu kan, yang salah itu masyarakat yang menerjemahkannya. Loh, sekarang kan yang creating data itu bukan cuma pemerintah gitu kan, masyarakat. Lihat respon masyarakat seperti apa. Kalau masyarakat responnya kurang baik, itu indikasi gitu kan, bahwa kebijakan yang dibuatnya juga kurang baik gitu. Kita harus paham bahwa sekarang kita ada pada dunia new model. All of us generating data gitu. Respon masyarakat itu menjadi sumber data yang mesti kita perhatikan juga di dalam membuat kebijakan. Nah, kalau ini dipahami dengan baik, mestinya kemudian kita langsung melihat bagaimana itu bisa dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Saya sangat appreciate kepada lembaga-lembaga seperti LIPI, BPPT yang juga banyak melakukan riset terkait dengan social science. Gitu kan, bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan gitu kan, ada yang membuat melalui kuesioner, juga ada yang membuat melalui teknologi machine learning atau data science seperti itu. Nah itu, jadi society has changed, itu perlu kita sadari. Nah sekarang kalau kita lihat policy cycles dan citizen science. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan saat ini dengan adanya perubahan sosial tersebut dalam membuat kebijakan. Yang pertama itu tentunya adalah citizen-nya. Kita lihat bagian bawah citizen-nya, kemudian yang kedua adalah science-nya, kemudian yang ketiga itu adalah policy. Nah, kalau kita bicara citizen science, itu adalah gabungan dari ketiganya. Ada policy, ada science, ada citizen. Gitu. Jadi kita nggak bisa nih bikin kebijakan cuma melihat dari science aja, atau cuman bisa ngelihat dari policy aja. Contohnya kalau kita melihat dari sisi sains aja nih misalnya, secara epidemiologi ini harusnya lockdown. Secara sains gitu loh. Secara data kita bisa ini harusnya lockdown dari bulan Maret misalkan gitu kan, sejak ada wabah di Jakarta. Waktu itu juga saya membacanya seperti itu. Ini kan masih sempit, masih di Jakarta. Kenapa nggak langsung lockdown aja? Tapi kita harus lihat gitu kan. Ada sains lain yang harus berbicara, ada citizen lain yang harus berbicara, yaitu ekonomi harus tumbuh. Kemudian yang lainnya lagi adalah sainsnya adalah vaskes kita ternyata terbatas. Nah itu yang peran dari sains. Kemudian yang terakhir nanti adalah policy. Jadi citizen science itu adalah gabungan dari ketiganya. Kalau Anda lihat dari situ, pertama problem definition, problem formulation, ada 2 tuh yang harus diperhatiin, yaitu science dan citizen. Tapi ketika kita mengadopsi policy, ada 2 yang harus kita perhatikan, citizen dan policy. Ketika saya mau mengimplementasikan policy dan mengevaluasi policy, ada 2 yang harus saya perhatikan, policy dan science. Tuh, seperti itu. Jadi ketika kita membuat kebijakan bahwa ini harus sudah ada pelonggaran, kita implementasi itu PSBB, kita evaluasi itu PSBB. Jangan cuma ngelihat data harian, lihat dong sainsnya. Sains itu epidemiologinya mau bicara apa? Benar nggak kita udah ada di puncak? Seperti itu. Sainsnya cerita apa nih? Gitu. Bagaimana dengan public health-nya? Public health facilities-nya gimana? Jadi bukan cuma satu sisi gitu ya, tapi sainsnya itu dilihat gitu.
Jadi jangan cuma it is only a model, it's totally wrong gitu loh. Model itu adalah kalau modelnya benar itu adalah sebuah guidelines gitu. Apa kita harus bertindak apa seperti apa gitu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan ketika kita ingin membuat sebuah policy dan bagaimana cara kita mengevaluate-nya kalau kita mau menggunakan citizen as a science gitu. Citizens as a scientist seperti itu. Nah, sekarang how to do data analytics in a government. Kita mulai dari pertama kan, identifying problem. Identifying problem, kita bikin setting agendanya itu seperti apa. Sekarang problemnya seperti apa nih sejak wabah itu masuk ke Indonesia. Yang kedua, kalau kita memang basicnya itu ya modeling gitu. Jadi mestinya yang di awal itu yang dilakukan oleh pemerintah bukannya denial bilang nasi kucing kita bisa survive. Tapi mestinya dia harus membuat modeling, proving apakah benar model Harvard itu sesuai dengan kondisi di Indonesia, apakah benar emang di Februari itu sudah menyebar luas, dan jawabannya memang benar. Padahal saya juga waktu itu membuat model itu hanya menggunakan data passengers, penumpang pesawat yang masuk di wilayah Jakarta saja. Yang dulu mungkin heboh banget ya, karena memang datanya hariannya belum muncul gitu, itu baru data dasar. Udah bisa dihitung, dari situ aja udah bisa ketahuan gitu, masuknya itu ternyata memang di bulan Februari. Itu perannya modeling gitu. Jadi understand causal relationship. Causal relationship itu apa sih yang bisa menyebabkan infeksi itu muncul? Pertama, orang dari luar pastinya imported kan. Yang sekarang sudah menjadi local transmission seperti itu. Itu harus dimodeling lagi. Kemudian yang kedua, collaborative governance. Nah, identifying possible policy option. Jangan sekarang si Departemen Kementerian A bilang A, ini Kementerian B bilang B, tambah bingung kan ya masyarakat gitu. Kemudian immersive simulation itu sebetulnya kalau di dalam modeling tadi itu sebetulnya udah masuk ke dalam tatanan preskriptif analitik. Kita bikin simulasi dampaknya apa, resikonya apa gitu kan. Jadi what if analysis kalau di industri itu. Kalau saya ngambil skenario A, apa benefitnya dan apa resikonya. Itu dilakukan itu. Sebelum apa coba Anda lihat? Sebelum di-apply, sebelum diimplementasiin gitu. Nah, baru kemudian setelah I take option A. Kita ambil PSBB tidak lockdown tapi PSBB. Baik. Nah, sekarang masuk lagi nih ke bagian implementasi. Nah, di bagian implementasi kita harus awasi dengan berbagai macam perspektif. Di antaranya adalah yang di data science itu adalah social network analysis. Jadi social network analysis itu yang tadi lah, seperti misalkan kita memanfaatkan sosial media, kita memanfaatkan data-data dari luar sebagai cara untuk kita melakukan estimasi. Kemudian kita manfaatkan crowdsourcing, how to collect data by citizen. Itu dilakukan nggak oleh pemerintah? Mestinya jangan antipati gitu, jangan merasa benar beritanya. Itu harus dilihat. Alhamdulillahnya BNPB itu kan sebetulnya melakukan crowdsourcing bersama dengan lawan COVID ya. Itu sebagai bentuk dari generate collaboration gitu. I appreciate untuk itu gitu. Jadi itu nggak boleh dilihat berseberangan gitu. Itu adalah cara kita untuk melakukan crowdsourcing. Kemudian yang kedua itu behavioral change ya. Perlu kita analisis gitu, karena apakah orang yang sekarang di karantina di PSBB itu stres apa enggak? Jadi psikologis mentalnya seperti apa? Kita harus hadapi. Jangan sampai sekarang orang sudah mulai putus asa kan ketika bilang terserah deh gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk perubahan behavior dari perilaku manusia dan itu bahaya. Dokter bisa aja misalnya ya dalam kondisi terburuk dia udah nggak mau lagi praktek gitu. Itu betul-betul udah bahaya sekali. Makanya kita harus mengamati perubahan perilaku dan seterusnya sampai bawah melakukan monitoring, sentimen, analisis. Ini kalau saya bikin kebijakan gini, ini respon masyarakat itu positif atau negatif seperti itu. Itu adalah salah satu cara to evaluate policy. Yang kemudian yang terakhir supaya masyarakat mudah melakukan membaca data, maka itu open data visualization. Transparansi itu masuk ke situ dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika kita akan membuat sebuah policy dimanapun gitu, terutama ini di government ya. Nah baik, untuk lebih singkatnya lagi, sekarang kita lihat berdasarkan data, number of tweet orang Indonesia itu ada di peringkat 5, which is ini aset gitu loh. Jadi orang kalau di industri bilang data is oil, bener gitu.
Jadi ini aset banget sebenarnya bagi kita untuk kita bisa membaca dengan lebih mudah gitu. Bandingin sama negara Tibetan yang di bawah itu kan orang yang nggak suka pakai Twitter mungkin di sini. Kita punya aset besar di sini. Nah, apakah pemerintah sudah menggunakan ini untuk mengambil kebijakan untuk tadi melakukan monitoring sentimen analisis dan seterusnya? Ya, alhamdulillah teman-teman di LIPI melakukan hal tersebut gitu. Mudah-mudahan sama pemerintah dipakai gitu kan. Kemudian selain itu juga kita melihat di Our World Data, saya pertama kali pakai data dari JHU. JHU yang mana? Oh, yang bawah, John Hopkins. Nah, saya pakai data dari JHU karena di JHU itu sudah menyediakan data-data dalam bentuk CSV yang udah gampang banget ditarik dari GitHub. Gampang banget, nggak perlulah kita ngentry manual seperti itu. Yang kedua, saya juga pakai data-data terutama untuk parameter medis seperti atau parameter epidemik seperti misalkan R0, beta, gamma. Selain dari paper, saya juga baca-baca dari Worldmeter. Kemudian yang terakhir adalah Our World Data. Saya mendapatkan data testing karena awalnya kan pemerintah nggak ngeluarin ya data testing ya. Itu saya dapat dari Our World in Data sehingga saya bisa menjadi lebih valid lagi menerjemahkan model tersebut seperti apa. Kemudian yang terakhir ada juga data respiratory coronavirus genome. Nah, ini untuk bioinformatik. Sayangnya saya tidak masuk ke riset di bidang bioinformatik, tapi itu sudah ada. Dan yang di bawah itu adalah image. Nah, ini yang saya tawarkan ke mahasiswa. IEEE menggunakan mempublish data X-ray dari paru-paru ya. Jadi di situ ada chest ray. Jadi kita bisa gunakan dan situ sudah open for public. Nah, ini yang sebelah kiri data Indonesia nih. Sampai saat ini itu datanya kan dalam bentuk PDF ya. Dan itu sangat tricky gitu, dengan format yang berbeda-beda. Awalnya terus terang saya melakukan entry manual, dibantuin juga sama mahasiswa tuh. Kalau saya udah bosen masukinnya gitu. Tapi kebanyakan saya ngentry sendiri. Tapi di akhir-akhir ini kerjaan kok bodo amat ya ngentri-ngentri gini gitu kan. Akhirnya mencoba untuk membuat web crawler. Jadi kita coba bikin web scraping gitu kan, gimana caranya ngebaca data PDF seperti itu. Sudah saya lakukan saat ini. Jadi yang disampaikan data pemerintah itu dalam bentuk PDF seperti ini. Mbak-mbak, mas-mas mungkin yang udah melakukan gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk yang mudah dipahami gitu. Jadi salah satu tekniknya adalah kita melakukan flow roll. Jadi kita terjemahkan PDF sehingga kita bisa ambil tarik. Itu juga dilakukan oleh teman-teman di S3 kemarin saya dengar. Baik, yang terakhir adalah the role of data science to fight COVID. Jadi seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah yang kami lakukan gitu ya. Saya banyak sekali membaca paper. Karena saya nggak tahu ini ya, udah COVID-nya juga baru gitu ya, virusnya baru, jadi banyak sekali saya baca paper gitu. Kemudian yang kedua, kenapa saya menggunakan model epidemi? Karena ya memang salah satu yang paling tepat yang bisa kita gunakan itu adalah model epidemi. Machine learning belum memungkinkan karena datanya masih sangat terbatas. Jadi saya pakai model epidemi. Kemudian, nah ini juga yang penting kita pahami, epidemi itu bukan ramalan ya, bukan tukang ramal gitu. Jadi epidemi itu bukan dipakai untuk hanya melihat angka berapa sih data yang orang terinfeksi, itu bukan mestinya itu. Bukan itu objektif utamanya, juga bukan melihat kapannya, itu ya, tapi itu bukan objektif utamanya. Yang objektif utamanya itu adalah lebih kepada spreadingnya kayak apa, penyebarannya kayak apa. Jadi indikator utama yang mesti kita baca itu adalah R0 sebetulnya dari modeling seri ini. Nanti dari R0 baru kemudian kita bisa dapetin ada puncaknya di mana, kapan, seperti itu. Jadi yang terakhir saya publish ke masyarakat juga terkait dengan R0. Karena apa? Karena R0 ini paling penting gitu. Kalau misalkan R0 ini angkanya itu masih lebih dari 1, itu artinya potensi penyebaran penyakitnya itu masih cepat gitu. Jadi secara logika itu harus tetap diwaspadai. Nah, sepanjang sejarah mulai dari munculnya COVID sampai dengan saat ini, emang ada lah. Tapi ini kalau kita mau tarik pakai moving average gitu kan, ini mestinya masih di atas 1 gitu. Gak pernah dia turun dari 1 gitu kan. At least kalaupun mau melakukan pelonggaran, itu mestinya hanya ada pada beberapa wilayah tertentu saja, tidak dilakukan secara nasional. Apalagi kalau mau ngelihat secara data provinsi. Teman-teman saya udah publish lah itu di LinkedIn, di Facebook.
Itu saya udah share setiap wilayah itu R0-nya tuh berapa. Bisa dilihat, nggak ada satupun yang turun benar-benar ke bawah 1 gitu. Di bawah 1. Jadi ini kalau kita mau bermain dengan data science gitu, kalau kita mau membuat polisinya. Lalu kemudian mungkin akan bertanya, bukan ada faktor ekonomi? Betul gitu, ada faktor. Jadi di dalam bermain epidemi itu, di situ yang tadi saya bilang, kita tuh sebetulnya membuat skenario seperti di sini, model 1, model 2, model 3 itu adalah implementasi dari skenario. Di dalam skenario itu ada benefit, ada risk. Seperti itu kan. Nah, ketika kita mau memasukkan skenario, kita bisa lihat faktor ekonomi. Kita bisa masukin sebetulnya faktor ekonomi di dalamnya. Jadi jangan hanya melihat secara parsial gitu. Kalau saya amati dari penjelasannya BNPB, beliau memang menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah model epidemi, dan di bawah itu adalah model ekonomi. Pertanyaan saya, coba dong tunjukin model epideminya pemerintah yang mana yang dipakai. Gitu. Ada nggak yang formal yang dipublish model epideminya Indonesia itu kayak apa? Walaupun para teman-teman peneliti udah buat, tapi yang dilihat itu yang bawah. Katanya kalau misalkan penyebarannya itu lambat, maka resiko ekonominya itu akan menjadi semakin tinggi gitu. Yang sudah saya jelaskan juga itu di sosial media. Nah, itu sebuah inferencing yang cukup lucu gitu kan, yang tapi berbahaya sekali gitu ketika kemudian membuat policy-policy yang seperti kita bisa lihat sekarang saat ini. Baik, ini ya kemudian yang berikutnya, yang ini yang kami lakukan hanya dengan teman-teman peneliti di IPB. Nah, saya juga kebetulan juga diminta bantuin teman-teman LIPI untuk social science untuk membuat modeling, jadi topik modeling using NLP, Natural Language Processing. Sekarang juga di sini ada ada Pak Purnama, beliau juga hadir di sini. Nanti mudah-mudahan juga bisa menjelaskan juga gitu kan apa yang sudah dilakukan. Jadi topik modeling di sini itu yang kita analisis itu adalah dari Twitter. LIPI juga melakukan analisis dari kuesioner. Nah, ini kita bisa saling substitusi gitu. Apa sih topik modeling itu? Topik modeling itu sederhananya, waktu kalau misalkan Anda baca berita atau kalau Anda baca skripsi atau tugas akhir itu ada namanya abstrak. Abstrak itu adalah sudah resume, sudah summary dari isi dokumen. Nah, itu yang disebut dengan topik modeling. Jadi kalau misalkan kita baca berita ini seperti ini contohnya, kemudian kita hanya meng-highlight beberapa keyword atau kata-kata penting yang muncul dari dokumen tersebut. Kemudian dari dokumen tersebut bisa kita formulasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah topik kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan topik modeling di dalam text mining ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan NLP. Sekarang di Python, di R itu NLP udah cukup robust itu library-nya. Mudah kok dipelajarinya seperti apa. Dan kemarin yang saya sarankan kepada teman-teman LIPI itu kita pakai pendekatan semantik gitu ya. Jadi kita pakai laten semantik. Walaupun banyak teknik-teknik yang lain seperti itu. Nah, kemudian dikaitannya dengan Twitter, ya sama analoginya. Kalau kita bicara dokumen satu dataset itu adalah satu dokumen. Nah, sekarang kalau misalkan data Twitter, satu Twitter itu ya satu vektor gitu, satu set data seperti itu. Bukan set sih ya, satu data maksudnya seperti itu, satu data observasi. Jadi data Twitter itu yang kita gunakan di dalam topik modeling ini. Nah, yang sedang akan kita lakukan itu adalah sentimen analisis. Isu PSBB, isu COVID ini banyak sekali gitu. Di antaranya adalah efektivitas PSBB, ada bantuan sosial, kebijakan yang tidak konsisten, yang terakhir itu adalah masalah kesehatan. Jadi kita akan melihat gitu kan, kalau akan membuktikan gitu, mencoba membuktikan apakah betul kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu disalah terjemahkan oleh masyarakat. Kita akan lihat nanti seperti itu. Kalau memang berdalih bahwa kita baru tahap percobaan gitu kan, tapi masyarakatnya aja yang mudik, kok jadi nyalahin seperti itu ya. Kita akan melihat itu dari sentimennya, apakah sentimennya positif, apakah sentimennya negatif. Ini kalau teman-teman ada yang nanya, bukan sekarang banyak buzzer itu bisa kita akalin di modeling gitu. Jadi ada namanya polarity, kita bisa lihat dia
nilainya itu ada namanya indeks gitu kan, yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah dia sentimen positif, apakah sentimen negatif, termasuk ke personal individual. Statement-statement orang bisa kita amati gitu, dia positif atau negatif. Ya ini tuh kalau misalkan ibaratnya sosial media dunia teknologi aja udah bisa mencatat kebaikan dan keburukan, ya apalagi Allah ya, apalagi Tuhan gitu yang pencatatannya udah nggak salah kali ya. Nah, ini salah satu contoh dari beberapa paper yang dari satu paper yang saya amati yang mungkin nanti bisa kita terapkan gitu ya. Bagaimana memahami emosi atau psikologis masyarakat selama masa karantina atau PSBB. Nah, ini salah satu contohnya kita pakai topik modeling, ternyata ada beberapa topik, ada 30 topik dari riset tersebut dihasilkan. Kemudian dari 13 topik itu muncul keyword-keyword seperti misalkan play, happy, kemudian music, games, ada lagi show, favorit, movie, dan seterusnya. Dan ternyata dari topik-topik yang muncul tersebut, dia coba mapping ke setiap wilayah. Gitu. Seperti misalkan di New York, itu ternyata ada 3 behavior, ada 3 yang mereka lakukan terkait dengan topik. Yang pertama adalah friend, family, grateful, neighbors. Tapi yang paling tinggi itu yang warna kuning 10 itu adalah watch video, share YouTube. Nah, itu yang keyword-keyword yang muncul dari itu artinya orang lebih cenderung menonton video di rumah gitu kan. Dan kemudian yang paling bawah nomor 28 itu adalah ternyata orang malah males masak gitu. Ternyata dia melakukan delivery food atau sebagainya gitu, atau belanja secara online atau dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat perilaku atau behavior dari masyarakat gitu kan. Apakah ada yang stres nggak di sini ya, seperti itu. Kita bisa amati dari topik modeling seperti ini. Nah, dari sini nanti keluarnya apa? Keluarnya itu adalah kalau secara pemerintahan, bagaimana cara kita mendekati kepada masyarakat. Dan sekarang BNPB itu kan mengeluarkan orang-orang motivator tuh untuk bisa menjelaskan ya, which is sih bagus gitu. Mudah-mudahan sih it works gitu. Nah, jadi itu. Nah, ini sentimen analis. Yang berikutnya adalah sentimen analisis. Kalau tadi topik modeling. Jadi kita bisa juga menilai apakah positif, apakah negatif. Kemudian nanti kita beri suggestion-nya seperti apa dari kajian sentimen analisis tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah, nah ini sebetulnya utama riset saya gitu. Jadi image processing atau computer vision nanti akan saya lakukan mudah-mudahan sama mahasiswa saya di sini untuk melihat bagaimana caranya untuk mendeteksi image pneumonia pada pasien yang memang terkena COVID dan yang tidak, dan yang bukan, seperti itu. Jadi ini pun datanya sudah ada, Anda bisa lihat di bawah, nanti saya share materinya di GitHub IEEE, itu sudah banyak, tapi data X-ray, tapi rasanya ada yang CT scan juga, nanti saya coba cek lagi linknya. Nah, yang kedua, ini adalah patologi. Jadi patologi juga ini penting kita pahami. Patologi ini kayak begini. Kalau orang terkena pneumonia, itu pneumonianya disebabkan betul oleh virus, kan COVID itu virus ya, atau oleh bakteri, atau oleh jamur. Kalau itu kalau itu belum bisa diidentifikasi, maka obatnya itu ya belum bisa pas gitu. Kalau dia terkenanya jamur, ya obatnya beda. Kalau memang dia kenanya virus, itu ya harusnya obatnya ini. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kenapa saya sedikit memahami terkait itu? Karena saya juga pernah melakukan riset untuk tanaman. Jadi, penyakit tanaman saya juga mengamati dari, citra mikroskopis. Citra mikroskopis itu mempelajari dari histologi atau sel daun yang berpenyakit. Itu cukup menarik juga gitu di area ini. Cuman sayangnya saya belum menemukan data untuk publik untuk yang ini. Nah, teman-teman BIG juga sudah melakukan modeling, spatial modeling. Saya memang bukan bidangnya di sini, tapi menarik ya ternyata gitu. Cukup banyak yang saya pelajari juga gitu dari sini. Jadi teman-teman IPB yang lain juga ada dari P4W yang melakukan analisis spasial data modeling. Nah, ini saya ambil yang BIG. Dan teman-teman Esri alhamdulillah mau membantu saya gitu untuk bisa memvisualisasikan beberapa hasil dari model saya, terutama untuk yang reproduksi number. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman Esri yang hadir di kesempatan kali ini. Dan yang juga tak kalah pentingnya itu adalah riset-riset genomik atau bioinformatics yang sekarang tuh udah banyak banget ya di GISED itu ya. Tapi saya juga bukan bidangnya di sini, jadi saya tidak akan bicara banyak di sini. Nah, tapi saya pernah baca
asal usul dari COVID ini menarik ya, udah kayak orang ya, dia ke travel ke negara A, travel ke negara B, dan seterusnya. Itu menarik sekali, pengen juga sih saya belajar itu gitu. Jadi itu, kemudian ada juga yang belajar tentang protein, tentunya ini dasar, dan ini salah satu staf Ilkom juga kemarin sudah presentasi ya di teman-teman Nottingham, itu tentang machine learning based screening on Indonesian herbal compound. Jadi mempelajari senyawa-senyawa dari tanaman-tanaman herbal di Indonesia yang berpotensi bisa memberikan pengobatan gitu ya terhadap infeksi COVID tersebut. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa peran data science itu sangat-sangat penting di dalam pengambilan keputusan. AI, machine learning, itu juga pendukungnya, gitu kan. Selain juga model matematis, itu juga sangat penting kita pahami di dalam data science. Kemudian peran data science di dalam menghadapi COVID ini harus kita gunakan, gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari kampus, teman-teman peneliti itu masih semangat ya melakukan riset ini, karena wabah ini konon kan vaksinnya juga katanya baru dapat digunakan 18 bulan gitu, which is hampir 2 tahun. Kemudian ya mungkin dalam 2-3 tahun ini masih belum selesai dampaknya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk juga aktif melakukan riset-riset di bidang COVID ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke host. Silakan. Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yeni Herdiani atas materinya yang bisa dibilang untuk saya yang menggeluti bidang data science ini cukup baru bagi saya. Jadi banyak hal yang saya nggak tahu juga, terutama di geospasial sama text mining. Nah, untuk sekarang masuk sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang mau langsung memberikan pertanyaannya atau bisa memberikan pertanyaannya di Slido. Untuk linknya bisa dilihat di grup chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa ini aja, bisa yang mau bertanya bisa chat dulu di sini, nanti dipanggil namanya. Bisa juga. Mungkin bisa ya. Pertanyaannya bisa dikasih di room chat juga. Ada? Kayaknya sepertinya ada pertanyaan nih, Bu. Ya. Dari Jafar Muhammad Jabar. Assuming that we want to do Bill Gates suggestion, how data science relate to it, and what parameters you will depend on from people. Oh, oke. Mau dikumpulin dulu atau gimana nih? Mungkin bisa dijawab sekalian. Jawab aja sekarang. Oke. Ya, terkait dengan pendapatnya dari Bill Gates terkait dengan wabah COVID ini, yang dimana beliau sudah memprediksi sangat lama gitu kan akan munculnya wabah ini. Saya pikir ini memang mungkin benar adanya, karena kita tahu bahwa beliau sudah banyak memiliki aset data gitu, dan juga munculnya wabah itu boleh jadi memang sudah bisa diprediksi gitu, karena kita seperti ketahui bahwa virus corona ini itu bukan virus yang baru gitu. Jadi memang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, dan ada kemungkinan mutasi atau muncul di sekarang, ya itu memang sangat-sangat mungkin kalau kita punya datanya. Sehingga ya saya sih tidak menyaksikan apa yang beliau sampaikan gitu ya. Jadi bisa jadi gitu. Kemudian juga terkait dengan parameter apa yang digunakan, ya kita bisa lihatlah sekarang ya, melakukan data science atau text mining itu bukan hanya dari sosial media ataupun dari berita-berita, tapi kita bisa melakukan text mining itu dari repository paper-paper seperti itu.
Jadi kita bisa memining data tersebut, mungkin ya itu mungkin, tapi memang sangat-sangat advance ya untuk melakukan riset di arah sana, sehingga kita bisa melihat perjalanan dari virus tersebut seperti apa. Seperti yang sekarang kan banyak orang genomik, orang bioinformatik lakukan gitu, bisa melihat gitu kan perjalanannya seperti apa. Ya mungkin Bill Gates melakukan hal yang serupa gitu, saya pikir, sehingga dia bisa tahu kapan dia akan masuk ke mana gitu kan, karena kan yang punya data itu di dunia ini kan mereka ya. jadi semua negara itu ya mereka punya gitu. Sekarang itu catatan amal dan kebaikan manusia itu dipegang juga oleh Facebook kan ya. Jadi dia itu udah kayak mundar nakir lah, udah tahu dia mana yang baik mana yang buruk gitu. Jadi ya begitulah kondisinya. Mungkin itu komentar dari saya. Ada lagi? Oke Bu, baik. Terima kasih untuk responnya. Mungkin dari peserta lain ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya boleh ngundang nggak nih? Boleh. Iya, saya ingin ngundang teman peneliti saya dari LIPI. Ada Pak Purnama kah di sini? Pak Purnama? Ada nggak? Ada Pak Purnama di sini. Pak Purnama ada nggak ya? Nggak ada ya? Oh, nggak hadir beliau. Tidak ada. Oke, mungkin saya juga akan undang teman-teman dari Bapeda Bogor, Ibu Heksi, atau ada nggak Ibu Heksi? Bapeda Bogor, Ibu Heksi nggak ada ya? Atau Pak Lukas mungkin dari Esri, coba. Mungkin dari Pak Lukas. Ya, Pak Lukas. Masih ada nggak? Oh, nggak ada. Oke, baiklah. Jadi silakan yang lain mungkin. Oh, ada tuh Pak Lukas. Pak Lukas Suryana mungkin bisa di-unmute kali. Apa sih? Nggak ada kali ya. Baik. Oke, silakan mungkin yang lain. Ada nih Bu dari Dewi Liliana. Untuk mining data dari crowdsourcing, apakah semua data digunakan atau ada filtering? Bagaimana memisahkan data yang disruptif dari data yang valid atau informatif? Oke. Ya, terkait dengan crowdsourcing, jadi kayak mungkin isunya itu adalah berita-berita tentang hoax ya. Nah, jadi sekarang ini untuk berita-berita tentang hoax itu kita bisa lakukan filtering ya. Pertama yang tadi saya sebut dengan kita bisa melakukan atau menganalisis data sentimen positif dan sentimen negatif untuk bisa memilah kira-kira ini valid atau tidak, seperti itu. Jadi di dalam sentimen analisis terutama bidangnya atau topiknya itu bisa kita lakukan untuk memisahkan berita-berita yang benar dan berita-berita yang tidak benar, seperti itu. Jadi dulu memang kita harus membuat mana yang berita positif, mana yang berita negatif, seperti itu. Jadi tapi sekarang sudah ada salah satu measurement gitu ya polarity di situ untuk mengetahui indeks kebenaran dari sebuah berita. Jadi itu kalau dibahasakan mungkin ya unsupervised ya. Jadi itu sudah dibuat modelnya. Jadi kita bisa misalkan mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi itu nanti baru akan saya lakukan tuh dengan teman-teman di LIPI. Mudah-mudahan bisa saya buat untuk menganalisis data dari Twitter. Mungkin itu dari saya jawabannya. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin menanyakan lagi? Oke, sepertinya belum ada. Kalau misalnya saya nanya boleh nggak Bu? Boleh, silakan. Nah ini kebetulan kan saya punya project data mining berkaitan dengan ini juga Twitter itu topik modeling tweetnya. Cuman yang saya pakai itu algoritma LDA, latent Dirichlet allocation. Nah, Ibu kan bahas juga ada LSI ya katanya, latent semantik. Nah, latent semantik ini
memiliki pengaruh signifikan nggak Bu dibandingkan dengan LDA? Soalnya saya belum coba pakai LSA sih. Oke. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi teman-teman di LIPI juga awalnya dia menggunakan LDA. Seperti itu. LDA ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan, kalau pernah dulu belajar matematik disebut dengan SVD, ya, Singular Value Decomposition. Itu adalah teori dasar yang digunakan pada LDA. Seperti itu. Tapi kalau kita gunakan yang LSA, itu agak berbeda. Jadi LSA itu kan semantik ya. Jadi dia yang kita sebut semantik ini di sini, ini dia sudah memiliki kemampuan menerjemahkan makna tidak hanya dari satu kata, tapi dari beberapa kata gitu. Jadi kalau kita terjemahkan seperti misalkan sebuah kalimat gitu ya, walaupun kata-katanya banyak yang sama, tapi susunannya berbeda, nah itu akan memiliki makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan semantik. Jadi kalau kita belajar itu di level awal itu sintaktik. Nah, LDA emang udah ada, tapi kemampuannya itu dia kurang bagus dibandingkan LSA. Padahal kalau kita bicara memahami sebuah kalimat, itu kita harus bermain dengan semantik kata. Jadi semantik itu kita lihat dari posisi katanya seperti apa. Belum lagi nanti ada bahasa Inggris gitu kan, dan bahasa Indonesia itu campuran. Nah itu harus dilihat. Dan kalau saya dapat info dari teman-teman LIPI setelah saya sarankan pakai LSA, itu memang secara topik modeling, hasil cluster topiknya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil topik modelingnya LDA. Jadi lebih mudah menerjemahkan kumpulan katanya gitu dibandingkan dengan menggunakan LDA seperti itu. Itu sih yang saya dapatkan informasinya kemarin. Nah, mungkin di sini ada mahasiswa saya nih, Ibu Citra Hasana Sagala, nih dari Esri nih. Saya pengen tanya, beliau mengolah data COVID nggak di Esri? Mbak Citra? Wah. Kebetulan Lukas yang di-assign tuh Lukas, Bu. Oh, Mas Lukas ya? Oh, baik, iya. Baik. Kamu nggak ngolah data COVID? Enggak, Bu. Enggak, oke, baik. Mungkin bisa cerita sedikit dari yang Lukas kerjakan, Pak Lukas kerjakan? Sekarang sih kita lagi nganalisis based on time. Jadi kita nganalisisnya time series. Adakah daerah yang dia tiba-tiba jadi hotspot? Jadi tadinya dia nggak ada kasus, tiba-tiba jadi ada kasus. Jadi kita nganalisis daerah itu. Atau ada daerah yang dia tadinya tinggi, tapi tiba-tiba turun. Jadi kita lihat pattern-nya di daerah itu ada kebijakan apa sih? Bisa jadi turun kasusnya yang kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau terkait dengan pengolahan data spasial seperti itu, nah, apakah pemerintah sekarang gitu kan sudah mendapatkan informasi terkait dengan yang berbasis spasial dari teman-teman Esri atau gimana? Sebenarnya kita udah kerjasama sejak awal sama BNPB sih, Bu, masalah pemetaan ini. Jadi mungkin yang kalau kita lihat situsnya BNPB itu sebenarnya udah ada visualisasi seluruh Indonesia, jumlah yang terinfeksi berapa, yang meninggal berapa, yang kayak gitu. Tapi di back end sendiri kita juga kerjasama sama BNPB untuk nganalisis. Jadi mereka bisa ngeluarin kebijakan-kebijakan berdasarkan analisis tersebut gitu. Kalau untuk analisis datanya ada yang prediktif apa hanya deskriptif? Kita sih masih deskriptif, Bu, soalnya agak takut juga karena data yang tersedia kayaknya kurang valid dari pemerintah gitu. Oh, oke. Nah, ini juga mungkin ya sambil kita tadi mendengar kurang valid. Jadi tidak ada jadi saya juga kembali menurunkan penilaian saya gitu ya kan terhadap data kualitinya pemerintah. Tidak ada satu negara pun yang punya kualitas data yang baik. Itu satu. Jadi kita harus pahami. Nah, jadi sebagai seorang modeler itu gimana caranya mengantisipasi kualitas data yang seperti itu? Gitu. Jadi kalau yang saya lakukan kemarin itu adalah ketika kita memahami bahwa berita yang di-report oleh pemerintah itu sepertinya banyak yang under-reported,
maka kemudian saya harus memasukkan sebuah variabel gitu ya yang bisa mengatasi masalah unreported data tersebut. Jadi kalau kita lihat unreported data yang mungkin muncul itu disebabkan oleh adanya gejala OTG, orang tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, salah satunya itu yang saya masukkan. Caranya gimana? Yang sudah saya sarankan juga ke teman-teman di Bapeda Bogor, berdasarkan riset itu semuanya hampir itu bilang bahwa 0,3 sampai dengan 0,35, bahkan ada juga satu paper yang saya ingat itu 0,4, itu adalah peluang orang yang OTG atau yang asimptomatik. Nah, itu harus kita masukkan ke dalam model kita gitu. Jadi ketika kita bilang bahwa ada 10 orang yang kita testing, maka kita harus buat walaupun tidak ditemukan gitu 3 orang yang memang dia adalah OTG. Jadi itu memang challenge-nya modeling gitu. Tapi memang itu hal yang biasa di dalam data science ya. Jangan ngarep bahasa anak milenialnya, jangan ngarep bermain-main di data science, datanya itu udah bersih. Benar, Bu. Kita pasti datanya itu, wah itu seru lah pokoknya Mbak ya. Jadi itu challenge-nya itu memang di situ, betul. Nah itu yang jadi pertanyaan saya udah nanya di kolom pertanyaan sih Bu. Ya. Jadi kan sebenarnya saya juga ngelihat nih banyak yang melakukan modeling sebenarnya ya. Baik itu dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Jadi saya lupa sumbernya, tapi saya pernah lihat ada yang memprediksi kalau sebenarnya di Indonesia itu udah ada sekitar 2 juta yang terinfeksi. Nah itu, jadi gimana sih, kan ada banyak model nih Bu, dari berbagai background orang-orangnya. Gimana sih cara kita menilai apakah model mereka itu valid atau enggak? Kan kadang ada yang terkesan ada komentar orang-orang misalnya kok kayaknya buat orang takut gitu-gitu jadi. Oke. Sudah? Ya. Oke. Baik. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi memang wajar gitu ketika masyarakat bertanya-tanya kok modelnya itu banyak banget gitu kan yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian juga ada saran kenapa sih para perguruan tinggi nggak bikin satu konsorsium aja untuk bisa mengeluarkan satu model yang baik gitu kan. Sekarang begini, kalau dalam model epidemi, tapi saya pikir di dalam model apapun, itu ada namanya parameter kan. Ya kita paham ada parameter. Nah parameter ini itu kalau di dalam pemodelan, itu kan sebetulnya sebuah asumsi. Sebuah asumsi ya, contohnya lah kalau bahasa kita modeling itu asumsi datanya terdistribusi normal, misalkan. Itu kan asumsi ya. Nah belum tentu normal misalkan seperti itu. Nah, kalau di dalam epidemi, asumsinya apa? Misalkan asumsi yang pertama bahwa orang yang terinfeksi tidak akan terinfeksi lagi. Orang yang sembuh dari infeksi tidak akan terinfeksi lagi. Itu satu. Ada yang mengasumsikan, saya tidak memasukkan semua usia ke dalam jumlah penduduk, gitu. Seperti yang saya lakukan terakhir. Tapi saya hanya memasukkan yang usianya 20 ke atas. Itu pun sama asumsi, gitu. Jadi ada yang pakai 270 juta, ada yang pakai, saya pakainya terakhir itu 170 juta. Nah, kalau kita melihat dari situ aja ya pasti angka yang keluar itu beda. Satu lagi, misalkan di awal saya tuh mengeluarkan awal banget, saya masih ingat, saya hanya menggunakan parameternya imported infection. Itu serem banget memang saya keluar, tapi memang itu hanya ada keterbatasan data. Jadi yang saya bisa hitung itu adalah jumlah passenger, jumlah flight yang masuk ke dalam Indonesia gitu kan. Nah, jadi kita sekarang harus bisa memberikan edukasi sebetulnya kepada masyarakat. Bukan berarti kita menyalahkan sains. Memberikan edukasi dalam artian bahwa ketika kita membuat model, maka yang harus kita lihat itu pertama kali itu adalah apa landasannya, apa basisnya, gitu. Nah, ketika beberapa model hanya melihat model itu dari kasus hariannya saja, tanpa melihat data testing, tanpa melihat yang lainnya, nah itu perlu kita cermati lebih baik lagi gitu kan, menilai model tersebut. Jadi, tapi kalau mungkin secara idealnya saya bisa jawab, jadi gimana caranya membuat model yang baik? Pertama adalah dalam keterbatasan data, maka pahami dengan baik, baca banyak literatur sedemikian rupa sehingga semua variabel yang terkait dengan perhitungan tersebut itu dimasukkan semua. Nah, yang sekarang challenge bagi saya lagi yang akan melanjutkan penelitian lagi itu adalah memasukkan variabel climate. Saya baca dari satu penelitian dari Harvard itu
beliau sudah membuat gitu kan sebuah model, dan sekarang bahkan sudah membuat portal untuk seluruh negara itu memasukkan data iklimnya, atau bukan data iklimnya, data kejadiannya yang mereka nanti akan analisis bagaimana pengaruh dari iklim terhadap jumlah orang yang terinfeksi. Jadi kalau secara awamnya kita bisa bilang bahwa yang perlu kita waspadai itu adalah penyebarannya. Penyebaran itu apa sih, Bu? Penyebaran itu adalah yang kalau diterjemahkan di dalam model epidemi itu adalah R0-nya. Kalau R0-nya itu masih nilainya di atas 1, berarti dia ada potensi masih menyebar dengan cepat, dengan secara eksponensial seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan penyebaran. Jadi jangan fokus hanya kepada angkanya. Karena angkanya boleh jadi masih bisa berubah-ubah. Itu satu. Yang kedua, model tidak bersifat statis. Data-data epidemik adalah data-data yang stokastik, sangat dinamik gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini semua negara juga menyatakan bahwa ini virus baru. Jadi boleh jadi yang tadinya bilang informasinya A, kemudian berubah jadi informasinya B, gitu. Jadi itu yang mesti kita perhatikan gitu ya, ke dalam waktu kita membuat model dan waktu kita menyampaikan model kepada masyarakat. Jadi saya selalu prefernya itu, walaupun memang pahit, walaupun memang tidak ngenakin buat pemerintah, walaupun mungkin ada kemungkinan nggak didengar sama pemerintah karena terlalu bombastis, karena terlalu overestimate, saya dengan tidak ragu, dengan tidak, insya Allah tidak takut, bismillah, saya akan sampaikan apa adanya. Walaupun tidak populer mungkin. Asalkan selama saya ada menyampaikan landasannya seperti apa literaturnya gitu kan. Kemudian saya sudah mengecek kode saya dengan benar, dan insya Allah tidak ada yang salah. Dan dengan landasan itu maka ya sampaikan saja apa adanya gitu. Walaupun mungkin akan tidak menjadi populer. Tapi itu yang kita sebut dengan science gitu. Bagaimana Bu kalau memunculkan ketakutan? Sekali lagi, memang yang perlu kita sampaikan itu dalam masalah komunikasi. Saya akui ada banyak kelemahan dari saya untuk menyampaikan bahasanya gitu, karena saya memang orang natural science ya, yang biasanya kita bicara data blak-blakan gitu. Tapi memang perlu ada orang-orang sosial yang bisa menerjemahkan gitu kan maksud dari model tersebut sedemikian rupa sehingga tidak memunculkan kekhawatiran, dan itu yang terus saya pelajari sampai sekarang juga gitu. Dengan tanpa menyembunyikan kondisi yang ada gitu. Jadi memang itu satu hal yang perlu kita pelajari juga, masalah how to communicate our model to society gitu. Jadi ya itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ini karena waktunya udah mau habis, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Saya random aja nih. Dari Marsani Asfi, itu apakah ada kajian atau penelitian tentang sejauh mana efektivitas tingkat keberhasilan pelaksanaan PSBB yang dilakukan beberapa kota atau provinsi di Indonesia? Oke. Jadi untuk menjawab hal tersebut saja ada, gitu kan. Jadi kita bisa hitung efektivitas dari pelaksanaan PSBB secara data ya, secara data science. Jadi yang pertama itu kita harus lihat bahwa data kejadian harian tersebut itu pertama tidak bisa kita jadikan salah satu indikasi saja. Jadi salah satu indikasi yang juga harus kita perhatikan itu adalah jumlah data testing yang dilakukan itu berapa banyak. Itu seperti itu. Kemudian kalau secara model implikasinya dari mana? Salah satunya, itu saya sebut salah satunya, itu adalah dari nilai reproduction number. Reproduction number itu adalah parameter yang bisa menjelaskan berapa banyak orang yang melakukan kontak antara orang yang sudah terinfeksi dengan orang yang masih sehat. Itu yang disebut dengan kontak rate. Itu yang kita sebut dalam parameter itu adalah transmission rate, parameter beta, maaf. Tapi itu bukan cuma itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah laju orang dari sudah terinfeksi sampai dengan dia sembuh, atau yang kita sebut dengan gamma tadi. Jadi apa itu indikasinya? Indikasinya parameternya itu yang paling mudah adalah apa betul sekarang beban rumah sakit itu sudah menurun.
Betul nggak seperti itu indikasinya gitu. Kalau memang betul sudah menurun, tapi harus ini ya, harus jujur ya dalam bilang menurunnya. Jangan cuma dari based on reported gitu, tapi betul-betul real, konkret. Karena apa? Karena saya baca juga dari Jakarta Post, itu ternyata jumlah APD itu sangat kurang sekali, kemudian juga itu satu, kemudian jumlah kematian seperti kita tahu isunya sekarang ini itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan yang reported, jumlah kematian. Dan itu sudah ada orang media yang mewawancara satu persatu rumah sakit yang ada seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika laju orang sembuh itu menjadi kecil, menjadi kecil ya. Kalau kita lihat kemarin dari model saya gimana? Recover itu kan turun kan, lucu kan? Recover itu kok turun? Artinya turun itu laju sembuh orang menjadi turun. Indikasi apa? Ya indikasi orang lama sembuhnya kan? Atau misalkan harusnya kan kalau misalkan recover itu naik kan ya, indikasi bagus. Tapi ini kan masih turun, masa turun? Kalau infected turun, alhamdulillah. Kalau recover turun ya Masya Allah kan itu, subhanallah itu kan masih masalah. Itu salah satu indikasinya yang gampang lah ya bagi orang awam mengukurnya gitu. Kalau mau, kalau lebih detailnya lagi reproduction number tadi kita bisa dapatkan. Saya sudah publish di sosial media itu bahwa ternyata sekarang Jakarta saja kalau saya lihat dari angkanya itu sudah ada di angka 1,4. Artinya itu akan kembali lagi di bulan April tanggal 15-an dari pertengahan April ketika kita tuh masuk di 1,4 dan itu kalau kondisinya nggak dijaga lagi ya boleh jadi naik lagi kan. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi kontak rate, ya kontak rate kita lihat sekarang kayak apa bandara, kayak apa pasar. Nah itulah konkretnya gitu. Artinya kontak rate-nya dibuat tinggi lagi gitu. Padahal sebelumnya orang sudah dibuat di karantina itu supaya kontak rate-nya itu tidak besar gitu. Nah sekarang kontak rate-nya digedein, ya wajar kalau reproduction number-nya itu naik. Nah kalau sudah seperti itu kita bisa bilang ya PSBB-nya tidak berhasil. Gitu. Dan saya juga sudah jelaskan gitu ketika data harian turun, ternyata apa? Data testingnya juga turun kan. Ketika data testingnya itu turun, ya logikanya adalah ya pasti datanya turun. Kan seperti itu. Jadi itu ya yang harus saya hanya ingin mengedukasi masyarakat lah gitu. Jadi biarkan pemerintah kalau memang kita tidak masuk nggak apa-apa, nggak bisa masuk nggak apa-apa, beneran saya mah I'm happy with that gitu kan. Tapi yang penting masyarakat minimal inner circle saya dari kampus, teman-teman kolega saya dari kampus yang lain, mahasiswa itu bisa memahami kondisi datanya dengan baik. Dengan demikian kan insya Allah bisa tersebar kan pemahamannya gitu. Jadi walaupun pemerintah mau membuat kebijakan apapun sekali lagi terserah dah gitu kan. Yang penting kita sudah tahu apa yang terjadi sesungguhnya dan kita sudah punya self responsibility gitu. Jadi kita sudah punya tanggung jawab sendiri untuk kita harus bersikap seperti apa. Itu mungkin balik ke self responsibility lagi ya Bu berarti ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya dan insight-nya. Mungkin karena waktunya sudah 11.26 juga, sayang sekali, padahal ini banyak sekali pertanyaannya, tapi harus diakhiri. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bu Yeni atas materinya, bagus sekali Bu, terima kasih Bu. Dan juga kepada peserta rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kali ini. Dan mungkin dapat disimpulkan dari webinar ini bahwa data science ini memiliki dampak yang begitu besar untuk mengambil keputusan. Dengan era di mana semua orang bisa menghasilkan data, kita bisa tahu bahwa banyak sekali informasi yang bisa diekstrak dari data tersebut. Dengan informasi tersebut, kita bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.